Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 6 November 2022 bertepatan 11 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Hal-hal yang menghapus amal bagian keempat. 10. Mendatangi dukun. An Sofiyata an ba'di azwajin nabiyyi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan. Rawahu Muslim. Dari Sofiyah, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal lalu menanyakan sesuatu kepadanya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1751, nomor 125. An Abdillahi qala man ata arrafan au kahinan fas'alahu yu'minu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu at-Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, barang siapa yang datang kepada tukang ramal atau dukun menanyakan sesuatu kepadanya dan percaya kepada apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, juz 10 halaman 76, nomor 10005. An Wa'ilata bin Al-Asqa'i qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ata kahinan fas'alahu an syai'in hujibat anhu taubatu arba'ina lailatan fa in saddaqahu bima qala kafara. Rawahu at-Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Dari Wa'ilah bin Al-Asqa ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa datang kepada dukun menanyakan sesuatu kepadanya, maka tertutup taubat darinya selama 40 malam. Dan jika ia mempercayai perkataan dukun itu, ia kafir. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, juz 22 halaman 69, nomor 169. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Sulaiman bin Ahmad Al-Wasiti, ia matruk. An Qatani bin Qabisata an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-iyafatu wat-tiyaratu wat-tarku minal jibti. Rawahu Abu Dawud. Dari Qatan bin Qabisah dari ayahnya ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ramalan dengan tulisan, ramalan dengan burung, dan ramalan dengan lemparan kerikil termasuk syirik atau menyekutukan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 4 halaman 16, nomor 3907. Ani bin Abbasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktabasa ilman minan nujumi iktabasa syu'batan minas sihri zada mazada. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu ramalan bintang, berarti dia mempelajari satu cabang dari sihir dan bertambah dosa apabila dia bertambah dalam mempelajarinya. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 4 halaman 16, nomor 3905. An Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami qala qultu
ya Rasulullah, umuran kunna nasna'uha fil jahiliyati, kunna na'til kuhana. Qala fala ta'tul kuhana. Qala qultu kunna natatayyaru. Qala dzaka syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi fala yasuddannakum. Rawahu Muslim. Dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, ada beberapa hal yang biasa kami lakukan pada masa jahiliyah dahulu, yaitu kami biasa datang kepada dukun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan lagi kamu datang kepada dukun. Muawiyah berkata, aku berkata, kami juga percaya pada tanda-tanda kesialan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu sesuatu yang seseorang di antara kalian tidak suka terjadi pada dirinya, maka hal itu jangan sampai menghalangi atau mengganggu kamu sekalian. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1748, nomor 121. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqada uqdatan summa nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Rawahu An-Nasa'i. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat ikatan buhul kemudian meniupnya, maka sungguh ia telah berbuat sihir. Dan barang siapa berbuat sihir, sungguh ia telah mensekutukan Allah. Dan barang siapa yang menggantungkan jimat, maka ia diserahkan kepada jimat itu, yaitu Allah tidak akan menolongnya. Hadis riwayat An-Nasa'i, juz 7 halaman 112. An Abdillahi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat dan tiwalah adalah termasuk syirik. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 4 halaman 9, nomor 3883. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya. 11. Mendustakan takdir. An Yahya bin Ya'mar qala kana awwala man qala fil qadari bil Basrati Ma'badun al-Juhaniyyu fantolaktu ana wa Humaidu bin Abdirrahmani al-Himyariyu hajjaini aw mu'tamiraini faqulna law lakina ahadan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fas'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadari fawuffiqa lana Abdullah bin Umar bin al-Khattabi dakhilan al-masjidah faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi fadonantu anna sahibi sayakilu al-kalama ilayya fakultu Aba Abdirrahmani innahu qad zahara kibalana nasun yaqra'unal qur'ana wa yatakaffarunal ilma wa zakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna an la qadara wa annal amra unufun. Qala fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim misla Uhudin zahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu
hatta yu'mina bil qadari. Summa qala haddatsani abi Umar bin al-Khattabi qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asarus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafaihi ala fakhidhaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil imani. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antalidal amatu rabataha wa antaral khufata al-uratal alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyani. Qala summan talaqa falabistu maliyan summa qala li ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Dari Yahya bin Ya'mar dia berkata, orang yang pertama kali tidak percaya takdir di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Kemudian ketika aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi haji atau umrah, kami berkata, seandainya kami bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan bertanya kepadanya tentang sesuatu yang mereka katakan berkaitan dengan takdir. Lalu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dipertemukan oleh Allah untuk kami ketika dia masuk masjid. Lalu aku dan temanku mendekatinya. Salah seorang dari kami di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Aku yakin bahwa temanku akan mewakilkan pembicaraan kepadaku. Maka aku berkata, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya di daerah kami ada orang-orang yang membaca Al-Quran dan mencari ilmu. Yahya bin Ya'mar menceritakan keadaan mereka. Tetapi mereka menganggap bahwa takdir itu tidak ada. Dan yang terjadi adalah sesuatu yang baru tidak didahului oleh takdir dan ilmu Allah. Maka Abdullah bin Umar menjawab, apabila kamu bertemu dengan orang-orang itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan bahwa mereka berlepas diri dariku. Dan demi Tuhan yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, seandainya salah seorang dari mereka menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya sedekahnya itu tidak akan diterima oleh Allah sehingga ia beriman kepada takdir. Kemudian Ibnu Umar berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku, yaitu Umar bin Al-Khattab. Ia berkata, dahulu pada suatu hari ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang memakai baju sangat putih, rambutnya sangat hitam.
tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan dua lututnya pada dua lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kedua tapak tangannya pada kedua paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang laki-laki itu berkata, "Ya Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam ialah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika kamu mampu melaksanakannya." Orang laki-laki itu berkata, "Kamu benar." Umar bin Khattab berkata, "Maka kami heran terhadapnya. Dia menanyakannya dan membenarkannya." Orang laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang iman." Beliau menjawab, "Iman ialah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan takdir baik dan buruk." Orang laki-laki itu berkata, "Kamu benar." Orang laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Beliau menjawab, "Ihsan ialah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Orang laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku kapan terjadinya hari kiamat?" Beliau menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya." Orang laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau menjawab, "Apabila budak perempuan melahirkan tuannya, itu diantara tanda-tandanya. Dan kamu melihat orang yang dahulunya tidak beralas kaki, telanjang, miskin, pengembala kambing, mereka bermegah-megah dalam mendirikan bangunan. Itu di antara tanda-tandanya." Kemudian orang laki-laki itu pergi, maka aku tetap saja heran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, "Hai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 36 nomor 1. 12. Berbuat zalim kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-A'raf ayat 33. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu
agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran surat An-Nahl ayat 90. Di dalam hadis disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al muslimu akhul muslimi, la yatlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi salasa marratin, bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslima, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain. Tidak boleh berlaku zalim kepadanya, tidak boleh membiarkannya dengan tidak mau menolongnya, dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini sambil menunjuk dada beliau 3 kali. Cukuplah seseorang itu berbuat jahat apabila ia merendahkan saudaranya orang Islam yang lain. Tiap-tiap orang Islam terhadap orang Islam yang lain adalah haram darahnya, kehormatannya, dan harta bendanya. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1986, nomor 32. An Abi Dzarrin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiruz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam apa yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram pula di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah sesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya kalian aku beri petunjuk. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya kalian aku beri makan. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mohonlah pakaian kepadaku, niscaya kalian aku beri pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua berbuat dosa di malam dan siang hari, dan aku mengampuni semua dosa. Maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya kalian aku beri ampun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1994, nomor 55. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah kalian dari berbuat zalim, karena sesungguhnya perbuatan zalim itu menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhkanlah kalian dari sifat kikir, karena sesungguhnya
kikir itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1996 nomor 56. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'a faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa kalama la hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum fa turihat alaihi summa turiha finnari. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu siapakah orang yang disebut pailit itu? Jawab para sahabat, orang yang disebut pailit di antara kami ialah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang-barang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang disebut pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat lengkap dengan membawa pahala solatnya, puasanya dan zakatnya. Tetapi di samping itu ia telah mencaci ini dan menuduh ini, memakan hartanya ini dan menumpahkan darahnya ini dan memukul ini. Maka berikan kepada orang yang dianiaya itu dari pahala kebaikan amalnya dan kepada orang yang lainnya lagi dari pahala kebaikan amalnya. Maka apabila telah habis pahala kebaikannya itu dan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang pernah dianiaya itu, maka diambilkan dari dosa-dosa orang yang telah dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1997 nomor 59. An Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum tahtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din fa'aqdi lahu ala nahwin mimma asma'u minhu faman qata'tu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu bihi qit'atan minan nari. Rawahu Muslim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian mengadukan perselisihan kepadaku. Barangkali sebagian kalian lebih pintar berhujjah atau beralasan daripada sebagian yang lain. Kemudian aku memberikan keputusan kepadanya berdasarkan apa yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang aku diberi sepotong dari hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya, karena berarti aku memberinya sepotong api neraka. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1337 nomor 4. An Sa'id bin Zaidin qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man akhadha shibran minal ardi zulman fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamati min sab'i aradina. Rawahu Muslim. Dari Sa'ad bin Zaid ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil atau menyerobot sejengkal tanah secara dolim,
maka pada hari kiamat akan dikalungkan 7 bumi kepadanya. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1231 nomor 140 selesai.